Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerobokan Gokil. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai kewarasan seorang Roy Suryo ketika dia mengaku sebagai orang yang waras. Kenapa sih waras kok harus ditunjuk-tunjukkan? Ini loh, saya waras. Ini loh, saya waras. Itu artinya apa? Pikir sendiri ya. Orang kok ngaku-ngaku waras, artinya apa? Pikir sendiri ya. Ketika Roy Suryo mengaku waras, tapi kenapa polisi nggak dipercaya, Bareskrim nggak dipercaya? Padahal nih ya, padahal mereka melaporkan tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu, itu juga di kepolisian. Kan aneh ya. Katanya lembaga nggak dipercaya. Lah kok ya masih saja menggunakan lembaga tersebut untuk melaporkan seseorang. Apakah itu disebut waras? Pikir sendiri, gitu ya. Nah, polemik kewarasan dari Roy Suryo ini juga dibedah oleh Hendri Satrio. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Katanya di zaman edan ini sing waras ngalah. Lah kalau sing waras ngalah, nanti yang berkuasa yang edan Bang Karni. Jadi yang waras gak boleh ngalah, yang waras harus bersuara. Baik. Waras itu sopo, Mas? Yang edan Siapa? edannya bagaimana? Yang edan bagaimana kayak gitu? Jangan yang waras, menggiring yang opini. meneliti. Yang Nah, waras. tadi kan pertanyaan Enggak. begini. Tadi dijelaskan tuh Jangan mengenai hanya membuat narasi dengan tapi tidak punya dasar-dasar argumen yang kuat, Mas Roy. Harus Karena begitu. ini akhirnya Anda menggiring opini dan membohongi Ya. publik. Jangan. Roy Suryo juga udah gitu, Roy Suryo dan teman-temannya ini kan mau dibawa ke pengadilan internasional kalau nggak salah ya. Kemarin tuh katanya, menurut saya sih nggak perlu sampai ke sana ya. Nah, saya tetap berpegang namanya ijazah yang ngeluarin ya universitas itu udah bilang asli ya udah gitu. Kalau saya ya, menurut saya gitu. Jadi menurut saya sih saat ini atau dari awal ya Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah, UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Nah dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti itu, jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus kan nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi tentang ijazah lagi-lagi yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu. Tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak kan. Jadi ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu misalnya kan enggak ya, dia sudah stated asli berkali-kali. Nah kan, Hendri Satrio saja yang kita kenal sebagai pengkritik Pak Jokowi, namun dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, Hendri Satrio ini blak-blakan gitu. Blak-blakan mengakui bahwa ya memang ijazah Pak Jokowi itu asli, dikuatkan oleh pengakuan UGM dan juga bahkan Bareskrim. Lah kok masih saja nggak percaya? Apakah orang tersebut dikatakan waras
Ketiga, tidak mempercayai institusi-institusi di negara kita, lembaga-lembaga di negara kita. Bahkan lebih percaya lembaga-lembaga asing gitu. Kalau toh dia lebih percaya pada lembaga asing, institusi asing, kenapa masih hidup di Indonesia? Harusnya mereka semua pindah keluar Indonesia karena tidak mempercayai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Nah, biar makin panas ini, biar makin kalungan kulkas para pembenci Pak Jokowi ini saya tunjukkan ketika awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden, dia menyelesaikan proyek mangkrak sejak tahun 90-an. Jalan tol yang dulu hanya wacana-wacana, di era Pak Jokowi awal-awal langsung dieksekusi. Berikut adalah video lengkapnya. Ya, saya jadi gubernur di sini sudah saya pertanyakan karena banyak tiang di sini yang sudah hitam-hitam tapi nggak ada pengerjaan apa-apa. Ternyata tadi saya tanyakan memang sudah 20 tahun baiknya, harusnya sudah berjalan. Dan saya mau tahu ini ada apa nggak jalan-jalan ini. Kita lihat yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang orang diberi konsesi tidak dikerjakan dan didiamkan. Tol Bojimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ini sepanjang 54 km sudah pernah di groundbreaking itu 4 kali. Supaya tahu saja. Pernah di groundbreaking 4 kali. Tapi berhenti. Ini sudah dimulai 97 sampai sekarang ya 1 meter pun belum dapat. Ini ada jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil, udah kita ambil lagi. Ini kita akan pergi nanti ke tempat-tempat yang sudah lama, yang itu berhenti. Beca Kayu itu ya sama, itu 96 juga sama. Ini kan Beca Kayu, B-nya Bekasi, Cawang, Kampung, lain. Ya, harapan nanti menjadi solusi dari kemacetan yang ada di sini. Karena itu ini kebutuhan yang harus diselesaikan dan harus selesai. Paling tidak sudah diambil alih dulu. Ambil alih. Kita berikan swasta, ya. Tapi kalau nggak cepat dikerjakan, ambil alih. Karena kita butuh, masyarakat butuh. Ini adalah kemacetan yang kalau pernah ngerasain yang Bogor, Sukabumi, macet. Ini diperlukan. Memang problem yang banyak yang lalu adalah pembebasan lahan yang banyak di situ. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 2 2012 ini menjadi sebuah payung hukum untuk kecepatan bekerja di lapangan. Yang paling penting satu, kalau ada gugatan ya, ini untuk kepentingan jutaan orang. Nggak bisa kita dikalahkan hanya kepentingan 1-2 orang. Nggak. Tuh. Ya. Yang kedua, proyek ini harus jalan.